Dok, biasanya kalau setelah Lebaran Idul Adha, kasus apa yang sering dokter temui kalau di poli paling banyak yang tiba-tiba meningkat padahal biasanya agak jarang mungkin? Nah, oleh karena itu, kondisi seperti itu kalau kita pasien-pasien tidak mengontrol makanannya dan terutama pada saat hari hanya itu, maka dalam waktu dekat mereka akan mengalami kasus yang disebut dengan. Kalau untuk angka kejadiannya, untuk yang lebih sering terkena asam urat, biasanya ada perbedaan juga dok di laki-laki atau di perempuan. Kalau dari gejalanya asam urat, itu apa saja sih dok? Supaya kita mulai aware ini kira-kira, oh ini ayah, pak de, ibu, bude semua di rumah mungkin mulai harus periksa kadar asam uratnya. Dan ada stadium perjalanannya dok, dari gejala paling awal sampai yang tadi tofus itu. Untuk pencegahan kita bisa mengelis ya. Halo Sobat Panti Nirmala, selamat datang di Warta Hes, podcast seputar kesehatan yang hadir untuk memberikan informasi terupdate tentang dunia kesehatan kepada Sobat Panti Nirmala dimanapun kalian berada. Nah, bersama saya Dr. Paulina yang akan menemani Sobat Panti Nirmala di podcast perdana kita hari ini. Di episode kali ini, Warta Hes kedatangan salah satu dokter hebat di Rumah Sakit Panti Nirmala. Buat kalian Sobat Panti Nirmala yang sering kepoin akun medsos Rumah Sakit Panti Nirmala, pasti sudah nggak asing lagi sama dokter yang satu ini. Beliau adalah Dr. Winarko Lumintoro Harjo, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat datang dokter di podcast perdana kita hari ini. Terima kasih. Halo Sobat Panti Nirmala juga. Sehat semua? Kalau dokter sendiri apa kabar dok? Sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat. Oke, syukurlah. Dok, gimana tadi perjalanan dari rumah ke rumah sakit hari ini? Lancar atau agak padat jalannya? Sudah mulai agak padat ya, saya lihat, dan juga sudah mulai suasananya banyak binatang-binatang. Nah, mungkin Dr. Paulina bisa menjelaskan lebih jauh ini. Bener banget dok. Kemarin saya waktu mulai lewat di jalan-jalan tuh kayak mulai ada yang beda ya dok ya. Wah, sudah banyak pedagang hewan kurban yang mulai di sepanjang jalan itu. Memang hal yang wajar ya dok untuk mendekati hari raya Idul Adha. Betul sekali. Tapi rasanya kayaknya baru aja ya kita merayakan Idul Fitri baru kemarin gitu ya. Tapi rasanya kok sudah mau mendekati Idul Adha juga sekarang. Dok, biasanya kalau setelah Lebaran Idul Adha, kasus apa yang sering dokter temui kalau di poli paling banyak yang tiba-tiba meningkat padahal biasanya agak jarang mungkin? Ya, jadi ya seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa Idul Kurban ini selalu identik dengan makanan yang mengandung daging merah, ya dalam hal ini sapi, kambing gitu ya. Nah, oleh karena itu, kondisi seperti itu kalau kita pasien-pasien tidak mengontrol makanannya dan terutama pada saat hari hanya itu, maka dalam waktu dekat mereka akan mengalami kasus yang disebut dengan hiperurisemia atau gouty arthritis. Oke. Kalau gitu topik obrolan kita hari ini tentang asam urat aja ya dok. Untuk Sobat Panti Nirmala, topik kita hari ini jangan sampai jadi korban di Hari Raya Kurban. Nah, dok, seperti yang tadi dokter bilang, saya juga sering mendengar istilah medis mengenai asam urat itu ada hiperurisemia dan artritis gout atau gouty arthritis itu ya dok. Itu apa ya dok perbedaannya antara dua istilah itu? Ya, jadi begini, Dr. Paulina, hiperurisemia itu adalah kondisi tingginya kadar asam urat di dalam darah. Sedangkan artritis gout atau kalau bahasa Indonesianya itu artritis pirai itu adalah penyakitnya. Sama seperti kalau kita bicara diabetes, itu hiperglikemi itu tingginya kadar gula di dalam darah, diabetes itu adalah penyakitnya gitu. Jadi semua kondisi peningkatan asam urat di dalam darah kita sebut hiperurisemia, sedangkan manifestasi klinis atau penyakitnya adalah artritis gout tersebut. Oke. Berarti mungkin gini ya dok, kalau misalkan pas hari raya Idul Adha-nya kilaf, makan dagingnya terlalu banyak, nah terus tiba-tiba biasanya normal tapi di situ asam uratnya tinggi, itu kita sebut sebagai hiperurisemia karena disebabkan waktu itu makannya lagi kilaf. Tapi belum tentu ada manifestasi klinisnya. Wah, terima kasih dokter, jelas sekali. Nah,
Selain makanan tadi, apa saja dok yang menyebabkan kadar asam urat itu tinggi pada seseorang? Ya, mungkin sebelumnya saya perlu sampaikan terlebih dahulu ya Sobat Setia, batas kadar asam urat yang disebut tidak normal itu ada perbedaan antara pria dan wanita. Kalau pria itu di atas angka 7 mg per desiliter, kalau wanita di atas 6 mg per desiliter. Jadi agak beruntung kalau pria dalam hal ini. Kalau 6,5 itu belum dianggap hiperuremia, tapi wanita sudah menangis, dia bisa disebut hiperuremia begitu. Memang patokannya seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan masalah penyebab, itu banyak tentunya, Dr. Pauline. Tapi kita bisa bagi menjadi dua besar saja. Yang pertama yaitu produksi yang meningkat. Nah, biasanya produksi yang meningkat ini disebabkan oleh karena konsumsi makan makanan yang banyak mengandung purin istilahnya, yang mengandung asam urat, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Dan yang kedua kelainan genetik. Nah, sedangkan penyebab yang kedua itu adalah ekskresi yang terhambat. Nah, asam urat ini kan dibuang atau diekskresikan lewat ginjal, Sobat Setia, ya. Nah, pada kondisi tertentu, misalkan orang yang dengan sakit gagal ginjal atau mungkin menggunakan obat diuretika, itu ekskresinya atau pembuangan dari asam uratnya terganggu. Akibatnya kadar di dalam darah meningkat. Oke. Nah, kalau tadi untuk nilai normalnya, nilai patokannya kan ada perbedaan ya dok antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk angka kejadiannya, untuk yang lebih sering terkena asam urat, biasanya ada perbedaan juga dok di laki-laki atau di perempuannya? Kalau untuk prevalensi, kebetulan laki-laki perempuan tidak terlalu banyak berbeda. Tetapi untuk lokasi atau daerah itu sedikit ada perbedaan. Menurut data Riskesdas tahun 2021, di Indonesia ini prevalensi hiperuremia cukup tinggi, kurang lebih 7,3%. Hampir sama dengan penyakit-penyakit metabolik yang lainnya. Dan di luar negeri itu bisa sampai 30%. Jadi pola makan di luar negeri kan Anda sudah tahu ya, mungkin juga konsumsi alkohol, kemudian makan makanan yang hewani, protein hewani. Nah, kalau di Indonesia ini asiknya 7% itu ternyata kalau di daerah Aceh dan Sumatera Barat yang kita tahu masakan Padangnya kan wow begitu ya. Nah, itu juga cukup tinggi di sana, sekitar 15-20%. Jadi itu kita aware untuk urusan itu. Nah, Sobat Panti Nirmala mungkin sering atau bukan sering ya, mungkin pernah melihat orang yang memang punya riwayat asam urat, terus habis itu muncul benjolan-benjolan yang keras biasanya di kaki terutama ya. Itu disebut TOFUS ya dokter ya. Nah, kalau dari gejalanya asam urat itu apa saja sih dok supaya kita mulai aware ini kira-kira oh ini ayah, Pak De, Ibu, Bude semua di rumah mungkin mulai harus periksa kadar asam uratnya dan ada stadium perjalanannya dok dari gejala paling awal sampai yang tadi TOFUS itu. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, kalau untuk hiperuremia itu semua kondisi kadar asam urat adalah tinggi, tapi belum tentu ada gejala, Sobat Setia. Ya, kalau sudah ada gejala klinis yang kita sebut sebagai arteritis Scott tadi, itu penyakitnya, dan gejala klinis yang paling menonjol itu adalah di kaki ya, bisa di mata kaki atau di siku, di pergelangan tangan dan sebagainya, itu muncul benjolan yang berwarna merah, kemerahan ya, kemudian nyeri sekali, jadi tanda-tanda keradangan akut seperti itu, baik ditekan maupun digerakkan sangat nyeri dan biasanya muncul pada pagi hari. Itu gejala khas dari artritis dan biasanya munculnya hanya di satu sendi. Jadi hanya di sebelah kanan atau hanya kiri aja. Sedangkan masalah stadiumnya itu seperti yang saya sebutkan tadi sepintas bahwa sejak dari kecil itu seseorang bisa saja karena kondisi kadar asam uratnya tinggi di dalam darah, karena pola makan ya, sekarang kan anak-anak juga banyak yang makan junk food begitu ya. Nah, saya tidak menyebutkan merek tentunya, tetapi yang banyak makan daging, banyak makan protein hewani berlebihan, itu dia bisa mengalami yang kita sebut sebagai
hiperurisemia tanpa gejala. Dan itu bisa berlangsung sampai puluhan tahun. Nah, kemudian pada saat ya usia-usia dekade 40, 50 ya, nah mulai muncul yang saya sebutkan tadi, yang gouty arthritis itu kondisinya akut dan banyak dialami oleh laki-laki dalam hal ini ya, mungkin karena banyak dosanya kali ya. Nah, itu bisa muncul berhari-hari ya. Kemudian stadium yang ketiga kita sebut sebagai stadium peralihan yang kita sebut interkritikal. Nah, itu biasanya berlangsung mingguan. Nah, yang tadi Dr. Paulina bilang tofus itu adalah stadium kronisnya. Jadi setelah mengalami stadium yang interkritikal tadi, dia bisa sampai seumur hidup muncul benjolan yang mungkin bisa dilihat. Sobat setia, itu yang kita sebut sebagai tofus. Nah, tofus itu adalah stadium kronis dari artritis gout. Nah, tofus itu bisa muncul di mana saja, bisa di mata kaki juga, di siku, kadang-kadang juga bisa di telinga, dan bisa di tempat yang lain. Dan kalau tofus biasanya tidak nyeri, gitu. Itu ciri khasnya tidak sampai nyeri, cuman dia keras dan biasanya juga agak susah untuk menghilangkannya. Oke, nah Sobat Setia mesti harus buru-buru ya, mulai kita rutin untuk cek berkala kadar asam uratnya, mungkin terutama untuk ayah, ibu, atau saudara-saudara lain di rumah. Nah, kalau sampai hasil tes asam uratnya ternyata tinggi, mungkin mulai pada khawatir, itu untuk penanganannya gimana, Dok? Nah, kalau penanganan ini seperti biasa ya Sobat Setia ya, harus ada pencegahan dan pengobatan ya, tetapi tetap hukumnya itu lebih mudah dan lebih berguna kalau kita mencegah daripada kita mengobati, karena mengobati pasti lebih sulit ya. Untuk pencegahan tentu saja kita harus menjaga mulut. Nah, itu mengurangi makan makanan atau konsumsi makanan yang mengandung asam urat tinggi, atau istilahnya adalah diet rendah purin begitu. Sedangkan kalau pengobatan itu ada jenis-jenis pengobatan tertentu dan cukup maju juga pengobatan di bidang artritis gout ini. Untuk pencegahan kita bisa mengelis ya beberapa makanan yang perlu Sobat Setia tahu yang banyak mengandung asam urat tinggi, misalkan golongan daging merah yang saya sebutkan tadi. Kemudian bisa juga didapat pada alkohol dan fermentasinya. Jadi misalkan kita makan tape ya, atau minuman-minuman beralkohol di Indonesia kan banyak diproduksi di daerah-daerah ya, itu juga tinggi. Kemudian makanan-makanan kaleng itu seperti sarden, makerel, kemudian tuna dan sebagainya, itu dikatakan juga cukup tinggi kadarnya. Lalu jeroan. Nah, jeroan ini ya salah satu bagian dari daging merah tadi ya, seperti babat, ati, paru dan sebagainya. Nah, hati-hati teman sejawat. Kemudian juga kacang-kacangan sama emping ya, tapi kalau kedelai tidak. Jadi tempe tahu itu aman, tetapi kalau yang seperti kacang, mente, almond dan sebagainya itu ditengarai cukup tinggi mengandung asam uratnya. Dok, pernah dapat pasien yang asam uratnya tinggi terus di dalam darah gitu, Dok? Itu biasanya kita sebut kondisi seperti itu apa dan kenapa ya, Dok, penjelasannya kalau tentang itu? Nah, ya ini termasuk teori yang baru Dr. Paulin ya. Sobat Setia, bahwa kejadian yang disebutkan oleh Dr. Paulin tadi kita sebut sebagai istilahnya gout refractor ya, atau gout yang berulang. Nah, itu penyebab utamanya adalah ketidakpatuhan seseorang untuk meminum obat asam urat.
Satu itu. Kemudian akibatnya adalah karena ketidakpatuhan tadi, ya termasuk pola makan yang tidak terkontrol dan sebagainya, kadar asam urat di dalam darah tidak bisa mencapai normal. Kita tadi kan sudah saya jelaskan bahwa yang laki-laki di bawah 7, yang wanita di bawah 6. Nah, akibat tidak pernah mencapai normal tersebut, kondisinya menjadi berulang lagi yang kita sebut sebagai gout refractor. Penanganannya sama, tetapi memang pengobatannya harus lebih lama dan tentu saja akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Iya, wah jelas sekali untuk semua penjelasannya ya dok. Tadi jangan lupa kalau mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati ya Sobat Panti Nirmala. Nah, kalau ada yang ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai penjelasan penanganannya dan lain-lainnya, jangan lupa Dokter Winarko praktek di Rumah Sakit Panti Nirmala dari Senin sampai Sabtu pagi ya dok ya, jam setengah 8 pagi sampai jam 12 jam 1 siang ada ya. Kalau bisanya sore, sore dok. Untuk hari apa aja? Kalau sore, hari Senin, Selasa, dan Jumat jam 6 sampai jam 8. Oke, jangan lupa ya Sobat Panti Nirmala, Senin sampai Sabtu pagi jam setengah 8 sampai jam 12. Kalau untuk sore, Senin, Selasa, dan Jumat dari jam 6 sampai jam 8 ya dokter ya. Wah, terima kasih banyak dok untuk informasinya. Sekarang memang kalau kita bahas tentang kesehatan itu kayak nggak ada habisnya ya. Udah ada pertanyaan, ada lagi pertanyaan yang kita pengen jawab, pengen cari tahu jawabannya apa. Tapi nanti mungkin kita ketemu di episode selanjutnya ya dokter. Terima kasih banyak untuk informasinya yang sudah diberikan, di-share ke kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan follow untuk akun media sosial Rumah Sakit Panti Nirmala. Nah, kalau Sobat Panti Nirmala ada punya pertanyaan, bisa di komen langsung, nanti akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung semua akun dan mengikuti kita untuk mendapatkan informasi terupdate di seputar dunia kesehatan dan mendapatkan juga informasi mengenai pelayanan terkini di Rumah Sakit Panti Nirmala. Akhir kata, saya Dr. Paulina dan Dokter Winarko, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri dan terima kasih. Sampai ketemu di episode Warta Hes selanjutnya. Hes tahu dulu, sehat kemudian.